Selamat berjumpa dalam channel saya, Analysis of Variance. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap dipakai untuk kondisi lingkungan, alat bahan, dan media yang homogen, misalnya di laboratorium atau di rumah kaca. Rancangan acak lengkap itu tidak memiliki lokal kontrol, dan perambangan itu dilakukan secara lengkap atau secara menyeluruh. Untuk melakukan analisis data dengan rancangan acak lengkap, maka yang harus kita lakukan adalah pertama kita melakukan koleksi data, kemudian menghitung faktor koreksinya, lalu menghitung derajat bebas, kemudian kita menghitung jumlah kuadrat, kemudian menghitung kuadrat tengah, menghitung F hitung, dan menentukan F tabel, baik itu 0,05 maupun 0,1, dan yang terakhir adalah menghitung koefisien keragaman. Ini adalah hasil dari analisis sidik ragam dengan rancangan dasar rancangan acak lengkap. Nah, sebagai contoh, misalnya dalam data ini ditampilkan tentang pengaruh hormon tumbuh atau zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan tanaman. Jumlah perlakuan yang diuji dalam percobaan ini adalah 6 perlakuan, yaitu set 0 sampai set 5, kemudian terdiri dari 4 ulangan, yaitu ulangan 1 sampai 4. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita menjumlahkan dulu setiap perlakuan. Jadi set 0 kita jumlahkan, set 1 sampai set 5 itu kita jumlahkan. Kemudian sesudah itu kita jumlahkan juga ulangannya. Ulangan 1 kita jumlahkan, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Kemudian sudah itu terakhir kita menghitung grand totalnya. Kemudian sesudah itu kita menghitung faktor koreksi, di mana faktor koreksi adalah grand total di pangkat 2 dibagi dengan jumlah ulangan dikali jumlah perlakuan. Kemudian dengan demikian faktor koreksi adalah grand totalnya itu 204,8 pangkat 2 dibagi 24 itu sama dengan 1747,6. Kemudian derajat bebas perlakuan itu adalah T kurang 1 atau jumlah perlakuan kurang 1, itu 6 kurang 1 sama dengan 5. Kemudian DB total adalah 4 kali 6 dikurang 1 atau 24 kurang 1 sama dengan 23. Kemudian DB galat adalah DB total dikurang DB perlakuan, yaitu 23 kurang 5 sama dengan 18. Kemudian sesudah itu menghitung jumlah kuadrat. Yang pertama kita hitung adalah hitung JK totalnya. Adalah kita kuadratkan semua data yang ada di dalam tabel. Misalnya 8 pangkat 2 ditambah 8,3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai 8,9 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Hasilnya adalah 7,533. Kemudian untuk JK perlakuan, kita kuadratkan total setiap perlakuan. Yang pertama 31,3 pangkat 2 tambah 32,7 pangkat 2 sampai 35,8 pangkat 2. Kita jumlahkan, kemudian dibagi banyaknya ulangan. Dibagi 4, jadi kurang faktor koreksi. Sehingga hasilnya JK perlakuan adalah 5,073. Kemudian JK galat adalah JK total dikurang JK perlakuan. Di mana JK galat adalah 7,533 kurang 5,073 itu sama dengan 2,460. Kemudian sudah itu kita menghitung kuadrat tengah, mana kuadrat tengah itu adalah JK dibagi derajat bebas. Kemudian sudah itu kita menentukan F tabel, ya, di mana F tabel kita peroleh dari tabel F dengan menggunakan data derajat bebas perlakuan dan derajat bebas acak.
Kemudian sudah itu menentukan koefisien keragaman adalah akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Nah, sehingga ANOVA akhir dari rencana lengkap adalah seperti ini. Ada sumber keragaman, kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, kemudian F tabel. Yang pertama di atas ini adalah kita analisis secara manual, kemudian yang di bawah ini adalah kita menghitung dengan menggunakan Excel data analysis. Kemudian untuk contoh menganalisis dengan program Microsoft Excel, itu kita bisa lihat pada Excel berikut ini. Jadi pertama adalah datanya kita ketik. Jadi perlakuannya, kemudian ulangan, kemudian kita jumlahkan dulu. Kita hitung jumlahnya. Jadi kita ketik saja sama dengan sum. Baru kita blok ini. Enter. Kemudian rata-ratanya adalah sama dengan average. Kemudian kita blok ini. Enter. Sudah itu kita hitung yang lain ke bawah, tinggal kita tarik saja ke bawah. Kemudian demikian juga dengan total ulangannya. Ketik sama dengan sum. Kemudian kita blok. Enter. Kemudian kita tarik ke kanan. Ya. Jadi grand totalnya adalah 204,80. Nah, kemudian rata-ratanya adalah sama dengan average. Kemudian kita blok semua ini datanya. Kurung enter. Jadi rata-ratanya adalah 8,3. Kemudian sesudah itu kita membuat sidik ragam. Sidik ragamnya pertama derajat bebas kita hitung sama dengan derajat bebasnya adalah untuk perlakuan jumlah perlakuan kurang 1, 6 kurang 1, 5. Kemudian kita hitung dulu totalnya adalah sama dengan 24 kurang 1, enter. Kemudian derajat bebas galat adalah DB total dikurang DB perlakuan, enter. 18. Kemudian untuk jumlah kuadrat itu kita ketik saja sama dengan sum square. Kemudian kita blok perlakuan ini, total perlakuan. Kemudian kita bagi dengan banyaknya ulangan, yaitu 4. Kita tutup kurung dulu ini. Sudah itu baru dikurang dengan faktor koreksi. Nah, tapi sorry tadi faktor koreksinya belum dihitung dulu, harusnya dihitung dulu sama dengan grand total pangkat 2, kemudian dibagi dengan 24. Bentar. Jadi faktor koreksinya adalah 1747,627. Nah, kemudian ini di bawah. Jadi kita menghitung jika perlakuan.
kita peroleh 5,073. Kemudian jika total sama dengan sum square. Kemudian kita blok semua data yang ada dalam tabel ini. Kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Enter. Nah, sehingga jika totalnya adalah 7,533. Kemudian yang terakhir, jika galat adalah sama dengan jika total dikurang jika lakukan 2,460. Kemudian yang berikut, kuadrat tengah adalah jika dibagi derajat bebas. Kemudian yang lain bisa kita langsung tarik ke bawah. Sehingga KT-nya adalah itu 0,1366. Kemudian yang terakhir F hitung sama dengan ini dibagi kuadrat tengah galet. Enter. Sehingga diperoleh F hitung adalah 7,42. Kemudian dengan menggunakan derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat, kemudian kita lihat dari tabel F, nilai F untuk 0,05 adalah 2,77 dan 0,01 adalah 4,25. Kemudian yang berikut adalah koefisien keragaman. Kita hitung dari sama dengan, kita ketik saja sama dengan KT galat, kemudian kita pangkat 0,5, kemudian dibagi dengan rata-rata ini rata, kemudian enter. Ya, nah ini sudah kita dapatkan koefisien keragamannya adalah 4,33. Nah, selain dengan menggunakan Excel secara manual, itu kita bisa juga menggunakan program yang merupakan bawaan dari program Excel, yaitu di data di sini, data, kemudian kita pilih data analisis, kemudian kita klik unobservable factor, kemudian kita klik OK. Masukkan datanya, kita klik ini input range, kemudian kita blok datanya termasuk labelnya. Ya. Kemudian sesudah itu kita kembalikan, ganti group by column ke group by row. Ya. Kemudian beri tanda cek di label inverse column. Kemudian cari tempat kosong untuk meletakkan hasilnya. Misalnya kita letakkan di sini. Kemudian sesudah itu kita tinggal klik OK. Nah, coba kita cocokkan. F-nya adalah 7,424. Di sini juga sama. 7,424. Nah, dari analisis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh itu berpengaruh sangat nyata terhadap produksi tanaman. Itu terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel 0,05 maupun 0,01. Oke, nah, sekian pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kita.